Pas banget, aku lagi butuh materi buat UTS dasar-dasar ilmu sosial. Tenang, tonton itu. Hah? Halo teman, kamu yang lagi butuh penjelasan dan pengen tahu banget nih tentang materi ini. Sini aku kasih tahu. Diferensiasi sosial. Kita mulai dengan pengertian ya. Diferensiasi sosial adalah pembedaan masyarakat secara horizontal atau setara. Contohnya itu seperti jenis kelamin, ras, etnis, klan, profesi, dan agama. Perbedaan-perbedaan tadi itu sangat sering kita ketemui dalam masyarakat di sekitar kita. Nah, perbedaan yang disebut tadi tidak dapat diklasifikasikan secara bertingkat atau vertikal, sebab asumsinya tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan yang lainnya. Menurut ahli, salah satunya menurut Susanto, diferensiasi sosial adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi sehingga menciptakan perbedaan di dalam masyarakat dengan catatan melihat secara horizontal. Next, ada ciri dan bentuk yang mendasari diferensiasi sosial. Yang pertama ada diferensiasi biologis yang dilihat secara fisik, dimulai dari jenis kelamin dan ras. Jenis kelamin didasarkan pada perbedaan seks, yang berarti sifatnya itu lahiriah. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur organ reproduksi, bentuk tubuh, suara, dan sebagainya. Atas dasar itu, terdapat kelompok masyarakat laki-laki dan juga perempuan. Ada pula ras. Ras diartikan sebagai kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama atau gennya itu sama. Diferensiasi ras ini berarti pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri fisiknya, bukan budayanya. Contoh ras itu ada ras Malayan, Mongoloid, di Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Filipina, serta penduduk asli Taiwan. Serta banyak lagi ras-ras yang hidup di dunia ini. Yang kedua, ada ciri diferensiasi sosiokultural atau yang dilihat secara non-fisik. Dimulai dari etnis. Etnis ini memiliki ciri-ciri yang paling mendasar seperti adanya kesamaan corak budaya yang khas, seperti adanya bahasa daerah, kesenian, adat istiadat, dan ciri fisik. Etnis atau suku bangsa adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Selanjutnya ada klan. Klan ini sering disebut sebagai kerabat luas atau keluarga besar. Klan merupakan kesatuan keturunan, kesatuan kepercayaan, dan kesatuan adat. Contoh, klan adalah sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama, baik melalui garis keturunan ayah atau ibu. Kalau ayah disebut patrilineal, kalau ibu disebut matrilineal. Kemudian ada agama. Menurut Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal suci. Keyakinan agama yang mengikat seseorang secara moral membentuk golongan masyarakat moral atau umat. Umat pemeluk suatu agama dapat dikenali dari cara berpakaian, berperilaku, beribadah, dan sebagainya. Yang terakhir ada profesi atau pekerjaan. Nah, definisi dari pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai sumber penghasilan atau mata pencahariannya. Profesi biasanya berkaitan dengan suatu keterampilan khusus. Kelompok masyarakat berprofesi seperti guru, dokter, buruh, tentara, dan sebagainya. Perbedaan profesi biasanya akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. Nah, ada tambahan nih. Menurut Surjono Sukanto, diferensiasi sosial adalah bentuk variasi profesi kerja dalam masyarakat yang dianggap sebagai sebuah prestise tanpa memberikan perbedaan-perbedaan yang nyata. Oke, setelah kita tahu tentang pengertian, ciri dan bentuk dari diferensiasi sosial, maka apa sih faktor penyebab diferensiasi sosial di masyarakat Indonesia? Oke, faktor utamanya itu disebabkan karena keadaan geografis wilayah Indonesia. Dimulai dari Indonesia yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil yang tersebar. Keadaan ini membuat nenek moyang Indonesia harus menetap di daerah yang terpisah-pisah, sehingga tumbuh menjadi kesatuan yang masing-masing berbeda corak kehidupan dan kebudayaannya. Kemudian, Indonesia itu di antara dua benua dan dua samudra,
Hal ini menyebabkan terciptanya kemajumukan agama, seperti masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha, lalu masuknya agama Islam, disusul oleh agama Katolik dan agama Kristen Protestan yang dibawa oleh orang Belanda. Nah, yang terakhir ada perbedaan iklim dan kesuburan tanah yang menciptakan diferensiasi sosial dalam bentuk perbedaan mata pencarian penduduk, teknologi, peralatan hidup, dan sistem sosial. Nah, pembahasan yang terakhir itu tentang tantangan yang timbul dari diferensiasi sosial. Yang pertama ada etnosentrisme, yaitu paham kecintaan terhadap suatu kelompok dengan memandang rendah kelompok lain. Contohnya, seperti suku Batak yang menganggap kelompoknya lebih baik dibanding suku Jawa. Yang kedua, adanya diskriminasi, yaitu perlakuan lebih tinggi atau lebih rendah terhadap suatu golongan. Contohnya, di USA, ras kulit putih dianggap lebih tinggi derajatnya dibanding ras kulit hitam, sehingga perlakuannya akan lebih tinggi dan lebih superior. Sehingga perlakuan yang diberikan kepada ras kulit putih lebih baik atau lebih tinggi dibanding perlakuan kepada ras kulit hitam. Yang ketiga ada stereotip, yaitu generalisasi yang berlebihan terhadap suatu kelompok, padahal setiap individu di dalamnya berbeda-beda. Contohnya, ada stereotip orang Jawa yang dianggap lamban, ada orang Tiongkok yang dianggap pintar berdagang, dan ada orang Batak yang dianggap pelit. Yang keempat ada rasisme, yaitu paham suatu ras lebih baik daripada ras lain. Contohnya, ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan ras kulit putih dan hitam. Yang kelima ada chauvinisme, yaitu paham sikap cinta tanah air yang berlebihan. Contoh konkretnya itu, supporter sepak bola Indonesia menjelek-jelekan tim sepak bola Malaysia. Yang terakhir, ada xenofobia, yaitu takut kepada bangsa asing. Nah, begitulah penjelasan dari diferensiasi sosial. Semoga kamu paham ya. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kami. Saya dari Arya Pamungkas. Saya Mamat Effendi Nur. Terima kasih.